Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dengan secara seksama, pola komunikasi yang dibangun oleh Al-Quran kepada para pembacanya itu menunjukkan satu pola yang sangat unik, karena satu masalah itu bisa dibicarakan dalam satu kalimat yang bercampur dengan berbagai persoalan lainnya. Kalau kita perhatikan, Al-Quran membicarakan tentang urusan dunia dan urusan akhirat dalam satu tema yang di dalamnya itu dilakukan secara mix, bercampur. Tidak ada pemisahan yang clear cut tentang ini persoalan dunia, ini persoalan akhirat. Tidak juga runtun. Jadi Al-Quran itu bicara dunia, terus bicara akhirat, balik lagi ke dunia, balik lagi ke akhirat. Itu pola yang selalu dibangun oleh Al-Quran untuk menjaga agar orang-orang Islam yang membacanya paham betul bahwa tidak ada pemisahan antara urusan dunia dan urusan akhirat di dalam Al-Quran. Orang harus memperlakukan kedua urusan ini dengan cara yang fair dan adil. Dan Al-Quran dengan sangat baik sekali mengaitkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Kita perhatikan misalnya, kalau kita membaca surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal itu adalah surah yang ke-8 dari Al-Quran. Yang pertama, dia dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sangat duniawi dan tidak perlu malu, biasa saja. Itu tidak menunjukkan orang apakah dia itu pertanyaannya berkualitas duniawi atau ukhrawi. Ketika urusan ini menjadi urusan yang penting, maka Al-Quran meletakkannya dalam posisi yang penting. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang urusan harta rampasan perang. Coba perhatikan topiknya. Ini surah Al-Anfal tentang harta rampasan perang. Karena perang itu menghasilkan keuntungan yang besar, baik secara fisik maupun perang lainnya. Dan perang itu nggak akan pernah berhenti. Maka ketika perang menghasilkan fortune, keuntungan besar, mereka punya hak untuk bertanya tentang pembagian harta warisan, pembagian harta rampasan perang setelah berperang. Perangnya fisabilillah, tapi menghasilkan keuntungan duniawi, yaitu harta rampasan perang. Pertanyaan itu tidak salah, tidak memalukan, tidak. Wajar. Yang tidak wajar adalah
berkelahi, bertengkar tentang urusan itu. Maka kemudian Allah memberikan jawaban, qulil anfal lillahi war rasul. Jawablah urusan harta rampasan perang itu pembagiannya itu adalah urusan Allah dan Rasulnya. Ya, cara membalikannya. Jadi nggak bisa dibagi gitu aja. Nggak bisa dibilang ini nggak ada urusannya dengan Allah dan Rasul. Ini kan kita yang mencarinya, nggak ada. Perang fisabilillah menghasilkan fortune. Nah, fortune-nya harus dibagi. Tapi cara membaginya adalah urusan Allah dan Rasul. Nampak itu intermingle-nya dia, berkelindan antara urusan yang kita sebut dengan urusan agama dan urusan dunia. Karena Anda tidak boleh bertengkar. Jangan waktu miskin damai, waktu kaya bertikai. Ini yang sering terjadi di setiap komunitas umat Islam. Kalau mereka lagi tidak punya apa-apa, mereka bisa hidup damai. Tapi begitu punya proyek, mereka cakar-cakaran. Termasuk ini proyeknya adalah proyek harta rampasan perang. Maka di-cut oleh Allah. Itu urusannya nanti Allah, urusan Allah dan Rasul. Tugas kamu apa? Fattaqullaha. Tetap jaga ketakwaan kepada Allah. Wa aslihu zata bainikum. Dan perbaiki hubungan sesama kalian. Jangan gara-gara harta, gara-gara urusan dunia, rusak agama, rusak silaturahmi, rusak hubungan antar sesama umat, sesama manusia. Lalu kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, wa atiullaha wa rasulahu. Taatilah Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin. Dikunci, jika kamu orang yang beriman. Begitu narasi yang dibangun oleh Al-Quran. Urusan dunia tetap saja menjadi urusan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah diputuskan, maka yang mengemuka ke depan adalah iman. Sami'na wa ata'na. Tapi dia tidak ada pemisahan, tidak ada urusan yang orang mengatakan ini bukan urusan agama, ini bukan urusan Allah. Harta rampasan perang. Begitu hebatnya narasi yang dibangun oleh Al-Quran kalau kita baca, ya, untuk menggambarkan kepada kita bahwa bahkan urusan yang jelimet sekalipun soal harta rampasan perang itu nanti Allah yang mengatur. Nah, jadi iman itu yang menjadi sorotan. In kuntum mu'minin. Baru kemudian Al-Quran menjelaskan siapa itu orang beriman. Innamal mu'minuna, hanya saja yang disebut orang beriman itu adalah iza zukirallah wajilat qulubuhum. Walaupun harta banyak bertumpuk, tapi begitu disebut Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Tak tertarik lagi mereka dengan urusan yang ribet itu, karena Allah sudah memberikan keputusan. Itulah orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang kalau sudah disebutkan ini dari Allah, dia gak banyak cerita lagi. Wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambah keimanan mereka. Jadi ada dua di situ. Yang pertama, Allah menggetarkan hati mereka, dan yang kedua, ayat-ayat yang dibacakan itu membuat iman mereka menjadi bertambah.
Tentu saja itu orang yang berusaha untuk memahami ayat itu. Kalau di kita memang agak susah karena di bahasa Arab, ya. Tentu membutuhkan pemahaman yang dalam. Lalu wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka bertawakal. Nah, jadi iman, kemudian ilmu dan tawakal, itu kombinasi yang menarik yang disebut oleh Al-Quran. Siapa orang-orang yang seperti itu? Bagaimana bisa meraih tawakal itu? Bagaimana bisa menjadi orang beriman? Dilanjutkan oleh Al-Quran dengan mengatakan alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Kuncinya ada disebutkan oleh Al-Quran, yuqimuna sholat, mereka menegakkan sholat. Bukan dia, tapi mereka. Itu menunjukkan bahwa sholat itu harus dilakukan bersama-sama. Karena Al-Quran selalu mengatakan mereka. Contohnya sholat Jumat itu berjamaah. Mereka menegakkan sholat. Itu tanda dia cara untuk meraih tawakal itu. Tidak hanya orang yang mengerti tentang menegakkan sholat itu yang bisa tawakal. Banyak orang yang sholat tapi dia tidak mampu meraih mentalitas tawakal. Jadi ukurannya, kalau Anda bisa tahu apakah sholat kita bermutu atau tidak bermutu, lihatlah apakah kita bisa menjelma menjadi orang yang tawakal. Karena disebutkan ayat ini, wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat. Cukup? Enggak cukup, ada sambungannya lagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami beri mereka rezeki, mereka berinfak. Jadi Al-Quran tidak pernah menyederhanakan masalah dengan mengatakan seperti ceramah sebagian besar orang dengan mengatakan dengan sholat semua masalah selesai. Enggak. Al-Quran tetap saja membangun narasi yang menghubungkan antara urusan dunia dan akhirat. Ketika Anda mengontak langit dengan menegakkan sholat, maka Anda juga harus mengontak manusia dengan membangun infak. Jadi antara sholat dan infak itu dua hal yang sangat terkait, yang tak bisa dipisahkan. Berinfak saja pun tanpa sholat jelas tidak ada maknanya. Tapi sholat saja tanpa berinfak juga tidak sempurna. Karena itu kalau ada orang yang mengembangkan teologi kemiskinan di dunia Islam sekarang, itu orang tidak paham ayat ini. Islam itu tidak pernah memberikan toleransi kepada kemiskinan. Tidak pernah memberikan apresiasi kepada kemiskinan. Dan orang-orang Islam itu harus punya kapasitas dan kapabilitas menegakkan sholat dan menginfakkan hartanya. Jadi kalau mau dipakai kata kaya di sini, ya ini ada maknanya.
Walaupun tidak terlalu pas, karena tidak semua juga orang kaya itu yang mampu, yang sanggup berinfak. Tapi secara normatif Al-Quran menyebutkan ciri khas orang yang bertawakal itu adalah orang yang menegakkan sholat dan menginfakkan hartanya. Jadi orang Islam itu harus punya harta, iya, karena dia harus berinfak. Antara sholat dengan infak itu dua hal yang setara. Dalam bahasa sederhananya nanti hadis mengatakan sholat dan memberi makan orang miskin. Jadi Al-Quran tidak pernah bicara kepada orang miskin. Itu harus kita mengerti, supaya Anda jangan berleha-leha jadi orang miskin. Al-Quran tidak pernah bicara kepada orang miskin, tapi Al-Quran bicara kepada orang yang punya kemampuan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi kemiskinan itu diatasi, tapi Allah tidak pernah bicara kepada orang miskin. Dia bicara kepada orang yang berinfak. Maka berusahalah keluar dari kemiskinan supaya Anda bisa berinfak. Kerja keraslah, jangan bermalas-malas, karena Anda gak bisa sholat aja, Anda harus juga berinfak. Makanya teologi kemiskinan itu tidak laku dalam Islam. Bukan berarti orang kaya itu lebih mulia daripada orang miskin. Yang diminta oleh Al-Quran adalah orang yang sanggup berinfak. Gak ada ukurannya. Tapi tentu isyaratnya adalah orang yang berinfak itu adalah orang yang punya kemampuan untuk mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada dia. Ini tiket untuk menjadi orang kaya sebenarnya di situ. Anda kalau mau jadi orang kaya, belagaklah seperti orang kaya. Apa itu lagaknya? Memberi. Di dalam Islam itu definisi orang kaya itu orang yang memberi, bukan orang yang pamer. Bangun rumah besar-besar, mobil banyak, tapi pelitnya minta ampun. Itu bukan orang kaya dalam definisi Islam. Dalam definisi Islam, orang yang mendapatkan harta seberapapun dia selalu bersiap-siap untuk membagi. Baru kata Allah apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka orang-orang yang beriman sebenarnya. Dan orang yang beriman sebenarnya adalah orang yang sholat dan sanggup berinfak. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Nah, main-main ini. Ini Al-Quran yang bilang. Jadi jangan pernah bilang itu urusan dunia gak penting. Salah. Itu urusan dunia dan itu penting. Jadilah orang yang hebat di dunia ini. Jangan malas, jangan anggap sepele dengan dunia. Karena kita diutus Allah ke muka bumi untuk mengatur dunia, untuk merebut dunia. Itu sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu hasanah itu artinya ente kaya, ente hebat, ente punya kuasa terhadap dunia ini. Karena, nah kalau orang itu orang beriman yang benar, lahum darajatun 'inda rabbihim, mereka punya posisi penting di sisi Tuhan mereka. Jadi sholat dan infak itu membuat posisi orang itu naik ke atas di depan Allah. Jadi jangan pernah merasa bakal masuk surga karena Anda miskin. Itu teologi yang salah. Sekarang berusaha dibangun oleh orang-orang itu, para penceramah-penceramah yang suka meninggalkan dunia dengan istilah hijrah itu. Hati-hati. Meninggalkan dunia salah dalam Islam. Dunia ini harus diurus. Karena Allah sebutkan ada derajat tinggi di sisi mereka, orang yang sholat dan orang yang berinfak itu. Wa maghfiratun, dapat ampunan.
Jadi sholat dan infak itu membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan bertambah rezeki kita yang mulia di dunia dan akhirat. Itu janji Allah di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Kan khutbah kita kali ini Pak Tabiru ya ulil albab.